Selamat datang di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Saila Febrianti Putri. Dan bersama saya, Rahma Suci Bitria. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah perkembangan masyarakat global. Di era global sekarang ini, perlu disikapi dengan bijak. Era global bukan menjadi alasan hancurnya nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila. Bahkan sebaliknya, jika di era global bangsa kita mampu mendasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, maka hal tersebut akan mampu memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Pengaruh di era global dan bagaimana cara menyikapinya untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan daerah akan dibahas dalam video ini. Pertama, tentang kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi era global serta pengaruhnya. Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu di seluruh dunia, atau disebut dengan world culture, atau budaya dunia. Budaya dunia ini telah terlihat sejak lama. Cikal bakal dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa di berbagai tempat di dunia ini. Perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal abad ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi pada zamannya, di mana kontak melalui media yang telah menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama untuk berkomunikasi antar bangsa pada masa itu. Perubahan tersebut sudah jelas menjadikan komunikasi antar bangsa pun akan dirasa semakin lebih mudah dilakukan. Namun, apabila kita berkaca kepada kenyataan, bangsa Indonesia sekarang ini, baik dari pemerintahan ataupun rakyatnya sendiri, nampaknya belum sepenuhnya siap menghadapi zaman global atau globalisasi. Inilah yang menjadi sebuah tantangan global yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sehubungan dengan upaya untuk mempertahankan jati diri bangsa di zaman globalisasi ini. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan urutannya sebagai berikut. 1. Melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan gagasan bangsa Indonesia yang merupakan kesatuan yang bulat dan utuh. Oleh sebab itu, Pancasila disebut juga dengan kepribadian bangsa Indonesia. Setiap negara yang ingin memantapkan jati dirinya, pertama-tama harus mengetahui dan merumuskan dengan jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, diperlukan sebuah pandangan hidup. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Penetapan pandangan hidup yang berdasarkan Pancasila ini dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan dan kesadaran penuh dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan Pancasila, bangsa Indonesia telah mampu memecahkan berbagai permasalahan di bidang politik, ekonomi, dan budaya dalam perubahan sosial budaya yang bersifat global. Kedua, pengaruh unsur budaya dalam pemakaian bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia perlu mensyukuri dan juga sekaligus bangga karena memiliki bahasa nasional yang diakui, dipelajari, dan dijadikan sebagai jati diri bangsa, khususnya dalam hal berkomunikasi. Modernisasi dan globalisasi juga ikut mempengaruhi atau mungkin mengubah berbagai unsur bahasa yang kita miliki. Misalnya, perbendaharaan kata, gaya berbahasa, dan struktur pembahasan yang digunakan saat ini. Ini semua menjadi tantangan agar kita dapat membangun bahasa Indonesia tanpa menghilangkan ciri khas bahasa Indonesia itu sendiri, yang terbukti dapat mempersatukan berbagai suku, etnis, ras, agama di seluruh Indonesia. Ketiga, berkurangnya legitimasi agama. Gencarnya modernisasi dan globalisasi sedikit banyak telah mempengaruhi pola dalam beragama dan terhadap kepercayaan dalam masyarakat Indonesia. Menghadapi kenyataan ini, agama seharusnya dituntut dapat senantiasa menjawab tantangan global pada masa sekarang ini. Keempat, dekadensi moral dan kekacauan kemanusiaan. Dekadensi moral adalah melemahnya atau terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kebersamaan dalam diri setiap manusia. Semua ini melahirkan manusia-manusia yang suka merampas hak orang lain dan tidak mempedulikan nasib sesamanya. Kelima, perubahan pola perilaku dalam pergaulan.
Pola perilaku yang hingga saat ini masih ditemukan dan merupakan warisan leluhur diantaranya adalah kekeluargaan, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan gotong royong. Semua ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Akan tetapi dengan semakin derasnya arus globalisasi, mau tidak mau kepribadian tersebut sudah pasti akan terpengaruh atau mungkin bisa dikatakan tercemar oleh corak kebudayaan asing yang lebih mementingkan individualisme, formalisme, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi tantangan-tantangan global ini, adapun Selo Sumarjan menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan unsur-unsur kepribadian sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan dan kebiasaan berpikir secara rasional dan realistis secara objektif dalam menghadapi berbagai permasalahan yang sedang dijumpai. Kedua, kesadaran akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara untuk selalu berperilaku yang tidak melanggar nilai-nilai sosial dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Yang ketiga, memiliki rasa harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri untuk ikut serta dalam tatanan masyarakat yang diwarnai dengan sistem bersaing yang sehat. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang luas dan suatu keahlian yang ditekuni secara profesional. Dan kelima, mempunyai cita-cita hidup yang ingin dicapai melalui segala jalan yang sah dan etis yang dapat dibenarkan. Maka dalam hal ini sudah jelas, bagi bangsa Indonesia, globalisasi diharapkan tidak akan menghilangkan ciri khas sosial budaya ataupun jati diri bangsa. Jati diri bangsa secara nasional tidak hanya menyangkut identitas sebagai bangsa, tetapi menyangkut soal motivasi untuk selalu bersama-sama, berkorban, dan melakukan pemikiran yang sungguh-sungguh guna meneruskan pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi dan cara menyikapi untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan daerah. Indonesia mempunyai keragaman bahasa, daerah, adat istiadat, serta agama. Dari situlah Indonesia disebut Nusantara, negara yang mempunyai beragam budaya sebagai ciri khas. Namun tetap menjadi bagian dari Indonesia. Saat ini masuknya budaya asing ke Indonesia sebagai akibat derasnya arus globalisasi sedikit banyak mengancam eksistensi kebudayaan daerah di Indonesia. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan berdampak sangat luas pada sistem budaya masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan dengan adanya globalisasi budaya ini dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi budaya tersebut diantaranya adalah perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Adapun dampak negatif dari globalisasi budaya diantaranya adalah berkembangnya sifat individualis karena masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain. Meningkatnya sifat materialistis karena masyarakat memandang segalanya dari segi materi. Meningkatnya sifat konsumerisme yaitu proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara berkelanjutan. Dan hedonisme yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Pengaruh budaya yang datang dari luar sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Adapun faktor-faktor yang mengancam eksistensi budaya daerah dikarenakan masuknya budaya asing diantaranya yang pertama kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya daerah sekarang ini minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, minimnya komunikasi budaya. Kemampuan untuk berkomunikasi sangat penting agar tidak terjadi salah paham tentang budaya yang dianut. Namun minimnya komunikasi budaya seringkali menimbulkan perselisihan antar suku yang akan berdampak turunnya ketahanan budaya bangsa. Yang ketiga, kurangnya pembelajaran budaya. Pembelajaran tentang budaya harus ditanamkan sejak dini. Namun sekarang tidak banyak yang menganggap penting pelajaran budaya daerah. Padahal melalui pembelajaran budaya, kita dapat mengetahui pentingnya budaya daerah dalam membangun budaya bangsa serta bagaimana cara mengadaptasi budaya lokal di tengah
tengah perkembangan zaman. Jika kita melihat beberapa faktor tersebut yang disertai banyaknya serangan berupa masuknya budaya asing, sangat dikhawatirkan dapat menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi kebudayaan Indonesia. Apalagi ketika Indonesia tidak berhasil menjaga eksistensi budaya-budaya yang nyaris punah hingga akhirnya kebudayaan tersebut dicuri, dipatenkan ataupun dieksploitasi dalam rangka komersial, bahkan diklaim kepemilikannya oleh oknum-oknum atau korporasi dari negara asing. Namun pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan upaya-upaya pelestarian budaya tradisi di era globalisasi saat ini memang menemukan banyak kendala. Faktor-faktor penghambat dalam upaya pelestarian budaya daerah yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sikap nasionalisme individu untuk lebih mencintai budaya asli Indonesia yang masih rendah. Terkadang pola hidup individualisme menjadi faktor penyebab minimnya kesadaran untuk memiliki sesuatu secara bersama-sama. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu kurangnya sosialisasi dan mediasi baik itu dari pihak yang bertanggung jawab menangani masalah tersebut maupun media sebagai sarana public relations yang menjembatani informasi kepada masyarakat. Jadi, tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam era globalisasi ini adalah menyiapkan secara matang generasi muda penerus bangsa dengan semangat nasionalisme yang tinggi dalam menjaga eksistensi budaya daerahnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga eksistensi kebudayaan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya upaya untuk mempelajari kebudayaan tradisi oleh setiap individu, mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tradisi, menambah wawasan dengan cara mempelajari budaya dari daerah lain, menanamkan nilai kepada generasi muda agar bangga dengan budaya tradisi Nusantara, serta membuat wadah untuk lembaga untuk menyalurkan bakat dan kreativitas generasi muda dalam hal kebudayaan. Maka, kesimpulannya adalah globalisasi bukan menjadi alasan untuk hancurnya nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang terkandung di dalam Pancasila. Bahkan sebaliknya, jika di era globalisasi bangsa kita mampu menyelaraskan pengaruh kebudayaan yang datang dari luar dengan tetap mendasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.